Menurut UNODC 2020, jumlah penyalahguna nafsa di dunia ini sebanyak 269 juta orang dan 35,6 juta diantaranya ini sudah mengalami ketergantungan. Nah, sedangkan data di tahun 2021 menurut BNN, jumlah penyalahguna nafsa di Indonesia ini sebanyak 4,8 juta orang dan usia pertama kali menggunakan nafsa ini adalah 17 sampai 19 tahun. Ya, artinya apa? SMA itu sudah mengalami sebagai pengguna ya. Kemudian awal mendapatkan nafsa ini menurut BNN ini dari teman dan diberikan secara cuma-cuma oleh teman. Saya memiliki pengalaman di Bogor ya, di Bogor ini juga termasuk rawan. Itu peredaran bahkan ada di sekolah. Kemudian data BNN tahun 2022 mengatakan bahwa pengguna nafsa itu di wilayah perkotaan itu lebih banyak daripada di pedesaan. Dan pada wanita yang tidak bekerja itu lebih banyak ya sebagai pengguna daripada dibandingkan dengan wanita yang bekerja. Lebih dari 68.000 ini mengikuti rehabilitasi baik oleh BNN, rehab medis ya, rehabilitasi sosial dan rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan. Nah, ada beberapa wilayah nih ya, wilayah yang rentan ya terkait dengan penggunaan nafsa. Yang pertama adalah wilayah yang dikenal masyarakat sebagai pasar narkoba ya. Jadi tempat belinya atau tempat dengan kemudahan akses untuk mendapatkan nafsa ya. Kriteria wilayahnya ini yang rawan, ini yang pertama adanya kasus penyalahgunaan nafsa, kemudian ada tersangka yang tertangkap karena kasus penyalahgunaan nafsa, dan juga ada barang bukti. Kemudian kriteria wilayah yang rawan ini juga adalah dekat dengan area potensi pengedaran nafsa ya, di antaranya adalah bandara, pelabuhan ya, terminal dan lain-lain. Kemudian indikator kerawanan wilayah penyalahgunaan nafsa, yang pertama adalah indikator pokoknya itu adanya kasus nafsa, kemudian kriminalitas, adanya bandar dan juga tempat produksi nafsa, adanya barang bukti, pengguna dan entry point maupun kurir nafsa. Yang kedua, indikator pendukung, yaitu banyaknya lokasi-lokasi hiburan, adanya kos-kosan, kemudian kemiskinan, sarana prasarana yang kurang, dan masyarakat yang tertutup. Kita sering melihat di berita-berita atau di media sosial ya, bahwa produksi nafsa ini ada ditemukan di perumahan yang tertutup masyarakatnya, dan baru diketahui oleh tetangganya setelah ada penggerebekan bahwa ternyata rumahnya atau kos-kosannya itu digunakan sebagai tempat pesta maupun tempat produksi. Nah, penyebab terjadinya kerawanan wilayah yang pertama adanya kemiskinan dan pengangguran yang tinggi. Kemudian lokasinya sulit diakses ya, terpencil. Pengetahuan masyarakatnya kurang tentang bahaya nafsa. Kemudian pengawasan aktivitas orang asing rendah ya. Jadi kalau ada orang yang bukan warga setempat ini pada individuals ya, tidak kenal, tidak cuek gitu ya. Jadi tidak mengenal ya. Kemudian masyarakat di desa yang tertutup atau terisolir. Nah, di Indonesia, di mana saja sih wilayah yang rawan penyalahgunaan nafsa, yaitu di antaranya adalah Sumatera Utara,
Jawa Timur, Lampung, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Aceh, dan Kalimantan Barat. Ini wilayah rawan nafsa, penyalahgunaan nafsa ya. Jawa Barat ini termasuk ya. Kita orang Bogor ada di wilayah Jawa Barat. Berikutnya adalah kontinum penggunaan nafsa ya. Jadi menurut Burros ya, bahwa penggunaan nafsa itu yang pertama rentangnya kontinumnya itu dari abstinen ya, yang tidak menggunakan ya, tidak memakai. Kemudian coba-coba. Nah, setelah coba itu dia mulai senang ya. Jadi untuk bersenang-senang ya, untuk party dia pakai nafsa. Kemudian mulai lagi ke tahapan berikutnya reguler ya. Akhirnya menjadi sebuah kebiasaan atau pola. Kemudian terjadilah kontinum yang terakhir adalah ketergantungan. Nah, pengertian dari penyalahgunaan nafsa ini adalah suatu penyimpangan perilaku yang disebabkan oleh penggunaan yang terus-menerus sampai terjadinya masalah. Nah, jadi disalahgunakan. Nah, ini kasus-kasus yang terjadi di wilayah Bogor. Ini ada ditemukan berbagai macam jenis ya. Contohnya kalau untuk golongan-golongan tertentu ya, misalnya heksimer itu banyak sekali disalahgunakan ya. Penggunaannya ini terus-menerus oleh para remaja biasanya. Kemudian nafsa tersebut bekerja di dalam tubuh yang mempengaruhi terjadinya perubahan. Ya, perubahan apa saja ketika seseorang make terus, ya, menyalahgunakan terus, itu perubahannya perilakunya berubah, alam perasaannya berubah, memorinya juga berubah, proses berpikirnya berubah, kondisi fisik individu yang menggunakannya juga berubah. Nah, berikutnya apa sih yang terjadi selanjutnya jika seseorang ini menyalahgunakan ya. Jadi kalau penyalahgunaan ini tidak segera ditreatment, maka dapat mengalami kondisi yang lebih lanjut, yaitu mengalami ketergantungan nafsa. Ya, jadi kondisi ini juga ditandai dengan adanya ketergantungan fisik, ya. Jadi bukan hanya psikisnya aja, ya, fisiknya yaitu sindrom putus obat dan toleransi. Ya, ini istilah-istilah yang nanti akan kita gunakan di dalam proses asuhannya. Yang disebut dengan sindroma putus zat ini adalah suatu kondisi di mana individu menggunakan nafsa ya, menurunkan atau menghentikan penggunaan nafsa yang biasanya digunakan, ini akan menimbulkan gejala kebutuhan biologi terhadap nafsa ya. Jadi kalau putus ya, nggak make lagi ya, ini gejala-gejala biologinya muncul, nagih ya. Kemudian istilah berikutnya adalah toleransi. Ya, toleransi ini adalah suatu kondisi pengguna nafsa memerlukan peningkatan jumlah nafsa ini yang akan dikonsumsi untuk mencapai tujuan yang dikehendaki ya. Jadi misalnya awalnya menggunakan dengan dosis rendah, apabila terjadi pemakaian yang berulang, maka tubuh ini akan membentuk suatu mekanisme toleransi ya, sehingga lambat laun dosisnya itu akan naik untuk mencapai tujuan yang dia kehendaki. Ngechat ya.
Berikutnya adalah kita kenal yang namanya intoksikasi akut ya. Ini merupakan suatu kondisi peralihan yang timbul akibat penggunaan alkohol atau zat psikoaktif lainnya ya. Ini mempengaruhi gangguan kesadaran, fungsi kognitif, persepsi, afek maupun perilaku atau fungsi dan respon psikologis lainnya. Nah, gejalanya ini tergantung ya, nanti di pengkajian itu beda-beda sesuai dengan zat yang digunakan. Kemudian sindroma ketergantungan. Ya, sindroma ketergantungan ini ada 3 atau lebih gejala dalam 1 tahun terakhir. Ya. Yang pertama, keinginan yang kuat atau dorongan yang memaksa untuk menggunakan zat atau dia sudah tersugesti. Kemudian mengalami kesulitan mengendalikan perilaku menggunakan zat ya, sehingga dia akan terus untuk mencari ya, untuk memakai dengan cara apapun ya, dengan cara bahkan kasus yang kita rawat di rumah sakit itu sampai menjual seluruh harta benda milik orang tuanya demi mendapatkan satu barang ya. Jadi hal-hal yang dia punya dijual semuanya. Kasus juga ada mahasiswa yang ternyata sudah mengalami ketergantungan, laptopnya dijual ya, barang berharganya dijual, kemudian dia sampai pinjol ya untuk membeli barang. Ya, ini udah mengalami yang namanya sugesti ya. Jadi sulit banget untuk mengendalikan. Putus zat secara fisiologis ketika penghentian atau penggunaan gejala putus zat kembali menggunakan untuk menghilangkan atau menghindari terjadinya gejala putus zat. Kemudian toleransi tadi ya, dosisnya itu makin lama makin meningkat untuk mendapatkan efek yang sama ya. Biasanya diperoleh dengan dosis yang lebih rendah dari yang biasanya. Secara progresif mengabaikan menikmati kesenangan atau minat lain oleh karena penggunaan zat. Meningkatnya jumlah waktu yang diperlukan untuk mendapatkan atau menggunakan zat atau untuk pulih dari akibatnya. Tetap menggunakan zat meskipun ia menyadari adanya akibat yang merugikan kesehatannya ya. Jadi walaupun sudah mengalami gangguan fungsi, sudah depresi atau daya fungsi berkaitan dengan penggunaan zat masih tetap menggunakannya ya. Nah, kemudian putus zat. Gejala fisiknya itu bervariasi sesuai dengan zat yang digunakan. Di antaranya adalah gangguan psikologis ya, misalnya ansietas, depresi atau gangguan tidur. Ya, ini yang paling umum kalau putus zat. Kondisi putus zat ini termasuk tanpa komplikasi ya, dengan kejang, dengan kondisi delirium ya. Jadi putus zat ini tanpa komplikasi ya. Jadi masih sadar ya. Jadi nggak ada delirium, itu gangguan kesadaran berkabut dan kebingungan yang dapat disertai dengan halusinasi dan ilusi yang mengenai salah satu panca indera dan adanya tremor berat. Ya. Kemudian harmful user, ya, adanya penggunaan zat psikoaktif yang merusak kesehatan yang dapat berupa gangguan fisik ya, seperti hepatitis ya, karena menggunakan obat melalui suntikan ke diri sendiri, atau juga menimbulkan gangguan pada mental ya, misalnya depresi sekunder karena konsumsi berat alkohol ya. Jadi kategori ini termasuk kondisi yang mengacu pada penggunaan yang dapat mengakibatkan konsekuensi berbahaya atau merugikan ya. Saya pernah merawat pasien harmful user alkohol ya. Jadi datang ke poliklinik mata dengan keluhan tidak bisa melihat matanya sama sekali. Setelah melalui pengkajian,
Jadi ternyata dia habis pesta miras, ya, yang akhirnya membuat gangguan fisik, ya. Pada saat itu ya tidak bisa diapa-apain lagi, ya. Jadi gangguannya permanen, ya. Jadi mengakibatkan bahaya, ya, kalau harmful user. Kemudian juga para pemakai ini bisa mengalami gangguan psikotik, ya. Jadi gangguan psikotik yang disebabkan oleh zat psikoaktif dapat tampil dengan pola gejala variasi, ya. Jadi gejalanya macam-macam, dipengaruhi oleh jenis zat yang digunakan dan juga dipengaruhi oleh kepribadian penggunanya, pengguna zat, ya. Gangguan psikotik ini dapat bersifat langsung, jadi bisa dalam waktu 48 jam, atau onsetnya ini lambat, ya. Jadi onsetnya bisa lebih dari 2 minggu setelah penggunaan zat. Di rumah sakit kami eh, sudah ada ya rehabilitasi nafsa, ya. Jadi yang sekarang itu ada nafsa yang karena ketergantungan zat adiktif, ya. Dan juga ada adiksi non zat, yaitu adiksi judi online. Kebetulan kami sekarang sedang merawat juga ketergantungan non zat judi online. Kemudian jenis-jenis nafsa, ini hanya contoh saja, ya. Kalau yang narkotika itu contohnya heroin, kokain. Kalau yang golongannya psikotropika itu amfetamin, ekstasi, ya, psikotropika. Kemudian zat adiktif lainnya itu ada alkohol, rokok, lem, dan ibon. Ya, lem ibon, ya, yang sering kita temukan di jalanan, ya. Banyak sekali anak-anak jalanan yang menyalahgunakan zat adiktif lain dengan mencium lem ibon, ya, atau yang sekarang itu pembalut, ya. Itu sudah banyak juga kasus penyalahgunaan zat adiktif lainnya. Dan juga kalau yang tradisional juga banyak, ya. Nah, dampak dari ketergantungan nafsa yang pertama secara fisik itu pengguna akan mengalami kerusakan organ. Tadi, ya, bisa fisiknya bisa ke hepar, bisa ke mata, ya, otak, ya, syaraf persyarafannya. Sistem imunnya juga melemah. Kemudian dampaknya penggunaan nafsa ini secara psikologis itu bisa mengalami depresi, kecemasan maupun delusi atau waham, ya, gangguan proses pikir. Kemudian secara sosial dampaknya dia bisa mengalami isolasi, ya, isolasi sosial, konflik dengan keluarga, dan juga kriminalitas. Nah, mekanisme ketergantungan yang pertama dari nafsanya. Ini merangsang pelepasan dopamin di otak, memberikan efek senang sementara, ya. Jadi ini kenapa orang bisa ketergantungan. Pada awalnya tadi dia hanya icip-icip, ya, hanya coba-coba. Ketika make itu akan terjadi pelepasan dopamin di otak, ya. Jadi dopamin ini adalah hormon kebahagiaan. Jadi ngerasa seneng, ya. Sama dengan awal mulanya terjadi adiksi non zat, misalnya adiksi judi online, adiksi film porno, adiksi judi. Itu awalnya proses bekerjanya di dalam otak ini, zat maupun non zat ini merangsang pelepasan dopamin. Sehingga awal ini dopamin kalau kondisinya masih relatif stabil, itu dia akan mengalami rasa senang. Nah, makin lama ini banjir dopaminnya, ya. Jadi dia akan makin banyak untuk mencapai tujuan yang dia inginkan, ya, sensasi atau efek yang dia inginkan. Kemudian di dalam otak nanti akan beradaptasi sehingga memerlukan dosis lebih tinggi untuk efek yang sama, ya. Jadi otaknya ini kalau udah sedikit dia akan nambah, jadi akan mengalami kebutuhan dosis yang lebih tinggi untuk merasakan kebahagiaan atau kesenangan yang dia rasakan, sehingga
nanti lambat laun akan terjadi ketergantungan. Jadi rasa butuh berulang meskipun tahu konsekuensinya ya. Ini sulitnya para eh, penyalahguna ya yang sudah ketergantungan, yang sudah adiksi ini sudah tahu sebetulnya kalau kita edukasi ya. Sama juga dengan yang zat adiktif rokok ya. Oleh karena itu nanti di dalam pengkajian jiwa itu kita selalu menanyakan kopi rokok karena itu ada termasuk golongan zat adiktif lainnya, apalagi kalau rokoknya sudah dicampur dengan macam-macam karena di situ ada adiktifnya ya, menimbulkan rasa yang ingin terus-menerus menggunakannya walaupun sudah tahu konsekuensi atau bahayanya ketika ketergantungan. Pada perjalanan penyakitnya, yang pertama adalah tahap eksplorasi, kemudian tahap menengah itu penggunaan secara teratur atau reguler tadi ya, mengeksplor itu biasanya ya karena tawaran gratisan dari teman, kemudian nyoba-nyoba, enak, ya akhirnya dia reguler dan tahap lanjutnya dia mengalami ketergantungan penuh. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Suara saya terdengar jelas nggak? Terdengar Ibu. Kedengarannya jelas? Jelas Ibu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ya. Faktor risiko yang mengalami ketergantungan nafsa ini yang pertama secara genetik ya. Jadi riwayat keluarga dengan kecanduan ya. Saya pernah menangani ya suami, istri dan anaknya itu sama-sama pakai bareng ya. Atau pasangan muda-mudi dengan pacarnya. Ya, pasien yang saya kaji kenapa pakai karena tahu dari pacar. Nah, akhirnya berpacaran kemudian pakai bareng. Ya, itu banyak sekali kasusnya. Kemudian lingkungan itu teman sebaya atau karena tekanan sosial ya. Jadi di usia-usia remaja yang sedang mencari identitas jati diri supaya diterima di lingkungan sosialnya, di teman sebayanya ya, baik usia SMA bahkan sekarang SMP pun sudah banyak dan SD juga ada ya, teman-teman. Jadi dengan cara yang luar biasa masifnya ya disosialisasikan ya, dikenalkan oleh pengguna ya, teman sebaya yang sesama pemakai mempengaruhi temannya ya. Kemudian secara psikososial itu karena adanya stres atau gangguan mental yang tidak mengetahui coping, bagaimana cara manajemen stres atau mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupannya ya, sehingga beresiko menjadi pengguna. Berikutnya adalah asuhan keperawatannya. Ya, di asuhan keperawatan langkah-langkahnya ya, pengkajian, diagnosis, intervensi sampai kepada evaluasi ya. Jadi asuhan keperawatan penyalahgunaan dan ketergantungan nafsa ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup klien, mengurangi ketergantungan dan mencegah kekambuhan. Dimulai yang pertama pengkajian ya. Untuk pengkajian ini ada beberapa faktor yang penting untuk teman-teman ketahui ya. Yang pertama adalah faktor predisposisi, kemudian faktor presipitasi, kemudian tingkah laku pasiennya atau perilakunya, dan mekanisme coping yang digunakan oleh klien. Nah, pengkajian untuk faktor predisposisi terjadinya gangguan penggunaan zat adiktif. Yang pertama adalah faktor biologis ya.
Yang pertama adalah dari kita kaji kecenderungan keluarganya, ya. Terutama orang tua yang menyalahgunakan nafsa atau anggota keluarga lainnya ya selain orang tua, kakaknya, adiknya ya, itu perlu kita kajinya. Jadi secara biologis karena mempengaruhi ya genetiknya. Kemudian adanya penyakit kronis seperti kanker atau penyakit-penyakit kronis lainnya dengan masa sakit yang menahun ya. Yang apabila copingnya destruktif ini akan menjadikan pelarian atau copingnya larinya ke misalnya ke zat ya, ke alkohol ya atau zat lainnya. Kemudian faktor psikologis ya. Jadi harga diri rendah. Ini saya punya pengalaman remaja make heksimer ya, penyalahgunakan heksimer ya atau THP ya. Itu kenapa make? Setelah dikaji ternyata dia itu malu ya, minder, nggak punya cewek ya. Dengan make itu dia merasa lebih pede ya, lebih berani gitu. Jadi ternyata faktornya adalah psikologis yang HDR. Kemudian dari faktor keluarga secara psikologis ini kondisi keluarga yang tidak stabil ya. Jadi keluarga yang mengalami konflik ya, tidak stabil dalam hal psikologisnya, dari pola komunikasi di dalam keluarga ya atau pola pengasuhan ya, kurangnya bonding antara orang tua dengan anak ya, orang tua terlalu sibuk ya menyerahkan anak kepada pembantu atau kepada sekolah ya, dan kurangnya pengawasan dari keluarga terhadap anak-anak. Kemudian role model yang negatif ya. Role model ini bisa dari keluarga ya, bisa juga dari para artis ya atau public figure yang make kemudian diikuti oleh followernya, oleh penggemarnya ya. Di kalangan remaja ini yang lebih banyak ya. Kita tahu kalau dulu ada sebuah grup musik yang musiknya ini juga pemakai dan itu ternyata menjadi role model bagi penggemarnya. Kemudian adanya penganiayaan pada masa kanak-kanak ya. Jadi peristiwa kekerasan yang terjadi pada masa kanak-kanak yang tidak mendapatkan penanganan secara tepat ya, tidak ada perlindungan terhadap anak-anak ya, itu juga yang termasuk anak jalanan ya, itu juga make karena menjadi korban awalnya ya, korban penganiayaan ya. Akhirnya untuk lebih copingnya negatif, untuk lebih dia bisa menghadapi dunia yang keras, dunia di jalanan, itu banyak kasus-kasus yang akhirnya dia make gitu. Kemudian individu dengan krisis identitas ya. Bentar ya. Halo, Assalamualaikum. Ya, Pak. Iya, Ibu. Halo, Pak. Putus-putus. Oh iya iya iya. Iya, iya. Iya. Sebentar ya. Baik, Ibu.
Ya, siang Bu. Bondowoso, Jawa Timur. Dari Bondowoso, Jawa Timur. Jawa Timur ya, wah, jauh sekali. Makanya ini kayak kita bidang ya. Kita sedang menghabiskannya dari dokter. Wah, kalau Senior ya dok ya. Dokter Rami juga senior. Ya senior karena dari tadi pertukaran kalau saya seniorannya itu nggak begitu, kan percuma juga di dokter. Udah berangkat baru Dokter Rami kemarin sudah dikasih kan? Yang di apa namanya di Royal Taruma. Royal Taruma. Ya. Tanggal 11 ada lagi yang BNC Bali itu loh. Oh, Bali. Sama itu ya dok, sama di Bu Erna Lilis ya dok, yang di Royal Taruma itu keren. Ya, ya betul sekali di Royal Taruma. Terus nanti tanggal 11 itu saya belum ada kabarnya dengan siapa, tapi sudah diumumin. Itu baik. Tapi memang lebih banyak ini ya, jadi apa namanya bule-bule gitu karena memang apa namanya ininya kata medisnya data medisnya. Saya kemarin yang diminta untuk di Royal Taruma tadi ada penugasan itu jadi Ya. Suara saya terdengar? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo? Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Ibu. Apakah ada pertanyaan? Belum ada ide. Belum ada ya? Ya, jadi selanjutnya kita kaji juga di pengkajian psikologis ini, yang pertama pada individu dengan krisis identitas. Nah, jadi menggunakan obat atau zat ini untuk menunjukkan kejantanannya, ya. Kita mencari identitasnya. Kemudian cara pemecahan masalah yang menyimpang. Ketika mengalami permasalahan di dalam kehidupan, kemudian tidak tahu bagaimana solusi yang konstruktif, ya, kemudian lari kepada obat-obatan, kepada zat. Kemudian faktor sosial kultural, ya. Dari faktor sosial kultural yang pertama ada norma kebudayaan, ya. Jadi suku bangsa tertentu ini menggunakan alkohol untuk upacara adat dan keagamaan, ya. Di negara kita ada ya, di daerah timur saya pernah yang menghadiri sebuah acara di Nusa Tenggara Timur, ya. Jadi ketika kita datang sebagai tamu itu akan disambut dengan adat, ya. Itu ada yang namanya upacara penyambutan tamu, dan di situ ada welcome drink-nya itu pakai minuman alkohol. Ya. Karena saya Muslim, mereka juga menghargai, memang mayoritas bukan Muslim, bahwa ini adalah suatu upacara. Kalau memang Muslim berkeyakinan tidak, bukannya kita tidak menghargai, ya, tapi kita tidak meminum karena agama kita gitu ya. Tapi di budaya itu untuk sebuah acara, kalau misalnya dia berkenan minum alkohol itu budayanya seperti itu. Jadi welcome drink-nya itu alkohol, tapi nggak sampai memabukkan kalau yang dibilang. Karena saya bersama dengan orang dinas kesehatan setempat, jadi sudah menjadi norma atau budaya, apalagi kalau ada pesta adat, ya,
pesta pernikahan, ya, pesta apa tuh, upacara-upacara hari-hari besar keagamaan. Nah, itu menggunakan alkohol, ya. Ya, itu contoh, ya. Itu perlu kita kaji, ya. Jadi sejauh mana dia awal, ya, di rentang tadi kontinumnya dia di mana gitu, atau coba-cobanya tuh hanya karena norma saja, ya. Ini contoh juga ada pasien saya, ya, yang dirawat itu ketika kita kaji bagaimana penggunaan alkohol, memang kalau ada acara-acara adat saya minum, Bu, tapi nggak sampai memabukkan gitu. Kemudian lingkungan, ya, harus kita kaji lingkungan, tempat yang rentan untuk transaksi nafsa, ya. Misalnya lingkungan pekerjaannya, ya, dia di diskotik atau tempat hiburan malam atau mall atau lokalisasi pelacuran, ya. Lingkungan rumah yang kumuh dan padat. Ini perlu kita kaji dari sisi faktor sosial kultural. Kemudian setelah faktor predisposisi, kita juga harus mengkaji faktor presipitasi. Apa bedanya predisposisi sama presipitasi? Halo? Suara saya terdengar? Apa bedanya predisposisi sama presipitasi? Halo? Halo? Nggak ada yang jawab, ya? Apa saya bicara Iya, Ibu. sendiri, ya? Apa saya bicara sendiri, ya? Tidak ada yang mendengar. Apa bedanya predisposisi sama presipitasi? Kita tolong Dokter Dion untuk dijadikan co-host. Halo? Iya, Ibu. Apa bedanya predisposisi sama presipitasi? Kalau untuk tadi kalau itu yang adalah Kalau predisposisi itu kayak keluarga seperti genetik atau gaya hidup. Misalkan presipitasi seperti tingkat pemicu kayak stres atau ada perkara yang bisa. Predisposisi sama juga ada biopsikososial. Kalau presipitasi juga sama. Ada biologi, psikologis, dan sosial. Yang membedakan apanya? Halo? Pertanyaannya apa, Ibu? Apa bedanya faktor predisposisi dengan presipitasi?
yang di bawah itu tahunya juga nanti mengerikan seperti yang tadi yang bagaimana untuk tahu verifikasi bagian dari kita masuk dalam program rumah sakit kita untuk rumah sakit Nggak ada yang jawab nih. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Faktor predisposisi adalah faktor yang melatar belakangi seseorang mengalami gangguan jiwa. Sedangkan faktor predispitasi adalah faktor yang mencetus terjadinya gangguan jiwa pada seseorang untuk kali pertamanya. Ya, presipitasi bukan hanya kali pertamanya ya. Jadi begini, predisposisi itu faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang mengalami suatu masalah kejiwaan. Ya, predisposisi itu biasanya waktunya lebih lama kejadiannya. Ya, ada beberapa literatur yang menyampaikan bahwa predisposisi itu kejadiannya 6 bulan ya yang lalu. Ya, kalau presipitasi itu pencetus ya, jadi lebih dari 6 bulan yang lalu. Ya. Kalau presipitasi itu pencetusnya, kenapa seseorang itu mengalami gejala ya atau mengalami suatu kekambuhan bisa juga ya. Jadi bukan hanya pertama aja ya. Jadi misalnya nih pasien dirawat inap, yang pertama pasti ada predis, ada presi. Kemudian sembuh pulang, kemudian relapse. Itu kita juga kaji lagi predis presinya lagi gitu ya. Jadi presipitasi itu bukan hanya kali pertama, tapi yang mencetuskan kenapa terjadi masalah ini lagi atau munculnya gejala ya. Dilihat dari waktu juga beda ya. Kalau presipitasi ya dari 0 sampai 6 bulan ya. Kalau lebih dari 6 bulan yang lalu itu predisposisi. Nah, untuk penyalahgunaan dan ketergantungan nafsa ini, pengkajian berikutnya adalah presipitasi. Pencetusnya apa? Dia make lagi atau pencetusnya apa sih? Kok dia sekarang make ketergantungan menyalahgunakan ya. Di penggunaan zat atau penyalahgunaan zat seringkali merupakan satu cara dari seseorang untuk mengatasi stres yang ada dalam kehidupannya. Nah, stresor penyebab terjadinya ya penyalahgunaan zat adiktif yang pertama, pernyataan untuk mandiri dan membutuhkan teman sebaya sebagai pengakuan ya. Jadi ingin sebuah pengakuan dari ingin sebuah pengakuan dari teman sebayanya dan ingin dianggap mandiri ya, bebas. Kemudian reaksi sebagai prinsip kesenangan ya. Jadi mencari kesenangan ya sesaat ya. Rileks agar menikmati hubungan interpersonal. Seperti kasus yang saya contohkan ya. Seorang remaja yang HDR, kalau dia mau PDKT ke cewek, dia harus minum alkohol dulu supaya dia lebih pede, lebih rileks, berani untuk ngadepin orang tuanya ya. Contoh itu zat alkohol ya, atau nyimeng, heksimer ya, tergantung dari zat yang dia gunakan. Kemudian kehilangan sesuatu yang berarti ya. Jadi
kehilangan ini kalau copingnya destruktif, larinya ke penyalahgunaan zat, ini juga bisa jadi presipitasi, ya. Kehilangan orang yang dicintai atau kehilangan pekerjaan karena PHK, ya. Banyak sekali ya sekarang kasus-kasus PHK, ya. Di Jakarta aja informasi, ya, dari media sosial itu kondisi sekarang itu ribuan ya tenaga kerja yang di PHK. Nah, ini bisa menjadi faktor presipitasi seseorang menjadi penyalahgunakan. Atau juga drop out dari sekolah, ya, atau dari kampus, kemudian larinya kepada penyalahgunaan nafsa. Kemudian pencetusnya, presipitasinya juga bisa karena diasingkan oleh lingkungan, ya, diasingkan oleh lingkungan rumah, di sekolah atau di kampus, ya, itu tidak ada temannya, ya, tidak bisa menjalin pertemanan, ditolak oleh teman sebayanya atau kelompoknya, dikeluarkan dari grup, dikeluarkan dari circle-nya, dia nggak punya teman, tidak punya kelompok, ya, tidak punya support di dalam lingkungan sekolah atau kampus. Ya. Ini juga bisa menjadi pencetus. Kemudian setelah predisposisi kita kaji, presipitasi kita kaji, kita juga harus mengkaji tingkah lakunya atau perilakunya, ya. Perilakunya ini beda-beda tergantung dari zat yang digunakan, ya. Kalau pengguna sedatif ini tingkah lakunya ini menurunnya sifat-sifat menahan diri, ya. Jadi tidak bisa menahan emosi, tidak bisa menahan keinginan negatif, ya. Jalannya nggak stabil, ya. Jalannya sempoyongan, ya. Karena apa? Koordinasi motoriknya ini kurang bagus kalau menggunakan sedatif. Kemudian bicaranya cadel dan bertele-tele, acuh atau kurang perhatian, kemudian mengantuk, membanggakan diri, atau perilaku percaya diri yang meningkat, ya, PD-nya berlebihan. Padahal kalau nggak make dia HDR, tapi kalau lagi make dia pede banget. Ini kata pasien saya yang udah make, jalan itu kayak semuanya itu kayak rendah semua, Bu, gitu. Jadi semuanya itu di bawah saya semua. Jadi merasa bangga diri, merasa hebat, merasa gagah, merasa kuat. Itu yang dirasakan sama pasien. Kemudian jadi agresif, ya, bingung, mondar mandir, ya, gelisah, ya, nggak tenang, nggak bisa duduk diam tenang. Kemudian perilakunya menampakkan ilusi, ya, atau bisa juga perilakunya tampak halusinasi, tampak komat kamit, senyum-senyum, ya, kemudian nggak nyambung kadang-kadang kalau diajak ngobrol, ya, nggak jelas ngomongnya, bertele-tele, ya, cadel, ya. Kemudian ketawa-tawa, ya, Itu ke pisang batu senyum. main. Siapa ini?
Ini kalau tingkah laku pengguna sedatif. Nah, kalau perilaku klien pengguna ganja, ini perilakunya sangat gembira, mondar-mandir, tampak cemas, ya. Jadi tampak meremas-remas jari tangannya, ya, orang cemas, ya, gugup, ya. Gerakan tidak terkoordinir, ya. Ini kalau kelas kita offline bisa dicontohkan ini tingkah laku dari para pengguna, ya. Ini kalau ganja disebut ngantuk, ya. Tampak lebih bodoh, ya. Yang biasanya pinter kelihatannya ini lebih bodoh karena proses kognitifnya ini terganggu, ya. Kemudian perilaku tampak kecemasan, tremor, gelisah, ya. Kemudian gemeteran, ya. Kemudian nggak bisa duduk tenang, ya. Makanya kalau misalnya seorang guru bisa mengenali atau dosen bisa mengenali, ya, identifikasi asesmen awal ini, perubahan-perubahan ini bisa diamati, atau orang tua yang melihat anaknya kok jadi berubah nih, ya, itu perlu kita kaji nih, apakah memang ada mengarah kepada penyalahgunaan, ya. Kemudian tingkah laku atau perilaku klien pengguna alkohol. Nah, pengguna alkohol itu sikapnya bermusuhan. Kadang-kadang bersikap murung, berdiam diri atau depresi, ya. Kemudian suaranya keras, bicaranya cadel dan kacau, ya. Kemudian minum alkohol tanpa kenal waktu, ya. Karena tadi kan kalau yang bukan penyalahgunaan itu hanya waktu-waktu tertentu, ya, misalnya karena norma atau adat, atau karena budaya tertentu, gitu. Jadi ada waktu-waktu tertentu. Nah, kalau yang disalahgunakan ini tanpa mengenal waktu. Koordinasi motoriknya terganggu, akibatnya cenderung mendapat kecelakaan, ya. Sering kita dengar, ya, berita-berita kalau terjadi kecelakaan dicek, ya, narkobanya atau zat apapun, ya, termasuk alkohol. Nah, biasanya yang paling sering adalah alkohol kalau kasus-kasus kecelakaan maupun tawuran, ya. Tawuran antar pelajar, tawuran antar kelompok, ya, itu karena tingkah lakunya ini ngajaknya musuhan, gitu, ya, efek dari pengguna alkohol. Kemudian kita kaji juga perilaku pengguna kokain atau amfetamin atau ekstasi. Yang pertama hiperaktif, ya. Makanya kalau kerja lembur, ya, kerja keras, kerja sampai malam sampai pagi, ini disalahgunakan, ya. Karena bikin hiperaktif, ya, jadi aktif terus, nyala terus, nggak ada capeknya. Euforia, ya, perasa bahagia, ya, yang berlebihan, ya. Kemudian perilaku curiga, kemudian kewaspadaan yang meningkat, semangat kerjanya juga meningkat, ya, kalau pakai kokain, amfetamin atau ekstasi. Kemudian perilakunya tampak gembira, happy, ya, lupa dengan masalah atau lupa dengan penderitaan hidupnya. Nah, ini tingkah laku yang harus kita kaji. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Ada yang mau ditanyakan? Jelas nggak? Panggilannya Mbak ini Mbak Bayan, Bayan, ya Bayan. Silakan Bayan. Iya betul. Kok pada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Jelas? Ada pertanyaan? Atau yang mau didiskusikan? Sudah jelas, Ibu. Jelas. Bisa dilanjut? Jelas, jelas semua ya? Jelas semuanya ya? Jelas, Ibu. Jelas. Oke. Lanjut. Di dalam proses keperawatan, setelah pengkajian, kita mengidentifikasi masalah ya. Untuk diagnosa keperawatan, penyalahgunaan dan ketergantungan nafsa. Jadi masalah keperawatannya ini sehubungan dengan gangguan penggunaan zat adiktif ya. Terutama masalahnya yang pertama adalah gangguan proses pikir. Kemudian gangguan persepsi sensori ya, atau kita kenal kalau untuk diagnosis keperawatan tunggal adalah halusinasi ya. Jadi pasien yang mengalami penyalahgunaan ya atau ketergantungan itu mengalami gangguan persepsi sensori atau halusinasi visual, halusinasi pendengaran, halusinasi perasa atau raba ya, penciuman ya, rasa raba ya. Jadi semua panca indera itu dia bisa mengalami diagnosa halusinasi. Kemudian bisa juga sesuai dengan hasil pengkajian ya, tentunya ini masalah atau diagnosa keperawatan yang mungkin muncul adalah gangguan konsep diri. Kemudian setelah kita menegakkan diagnosa, lanjut ke perencanaan keperawatan. Untuk perencanaan keperawatan, Mbak Ate nih, Mbak Ate. Itu dia ini sedang koordinat BGS. Makanya dia tutup ya bilang ini. Lalu kemudian ada Bu Ima, ketua komite perawatan kita. Assalamualaikum dok. Iya dok.
Recording in progress. Ya, betul. Kita kebetulan hari ini juga ada kedatangan tamu dari NTT ya, Pak ya. Siapa lagi ya? Ada beberapa kita juga nih champion kita nih. Sarah, ada siapa lagi? Ada Mas Ade ya, Mas Ade Wagiono dari OKA, kemudian ada beberapa di Fitri. Bu SS ada juga. Mana Bu SS? Oh, siap loh. Senior kita satu lagi. Bu SS. Baik, mungkin dari teman-teman, para surveyor, Pak Us, silakan kalau ada yang mau disampaikan atau dipertanyakan boleh. Ya, setelah diagnosa kita lanjut dengan perencanaan keperawatan ya. Tujuan yang ingin dicapai dalam memberikan tindakan keperawatan pada pasien dengan gangguan penggunaan zat adiktif, yang pertama adalah agar tidak terjadi ancaman terhadap kehidupan ya. Jadi karena nanti akan berakibat kepada kondisi biologi atau fisik pasien. Kemudian tidak memburuknya keadaan kesadaran pasien. Kemudian aman dari kecelakaan, terutama pada kondisi intoksikasi. Membantu tim untuk rumah sakit. Ya, perencanaan keperawatan setelah masa detoksifikasi, yang pertama adalah pasien ini termotivasi untuk mengikuti program terapi jangka panjangnya. Kemudian mengenal hal-hal positif pada dirinya ya. Menggunakan coping yang sehat dalam mengatasi masalahnya, terutama pada pengguna-pengguna yang dia menjadi pelampiasan ya, atau coping ya, yang tidak mampu menghadapi permasalahan atau stresor di dalam kehidupannya. Kemudian keluarga ini harus bekerja sama dalam program terapi pasien dan mempunyai pengetahuan untuk merawat pasien di rumah. Karena harus bekerja sama dengan keluarga untuk beberapa latihan ya atau terapi-terapi yang nanti akan diberikan kepada pasien. Kemudian tindakan keperawatan ya, yang pertama adalah pendidikan kesehatan jiwa ya, untuk pencegahan penggunaan zat adiktif. Yang kedua, mengganti coping dengan respon yang sehat. Mengganti tingkah laku penyalahgunaan zat ya. Jadi kita latih dengan coping yang konstruktif ketika menghadapi suatu stresor. Kemudian membantu pasien untuk mengidentifikasi masalah menyalahgunakan zat. Kemudian memotivasi pasien agar mau mengikuti atau berpartisipasi dalam program terapi.
Jadi ketika pada kondisi dia awal adanya intoksikasi, itu manajemen fisik yang kita lakukan ya untuk tindakan keperawatannya, yaitu dengan detoksifikasi, mengeluarkan zat dari tubuh dengan aman ya. Kemudian perawatannya dengan pemberian cairan dan monitoring gejala vital ya, dari tanda-tanda vitalnya. Kemudian dukungan psikososial ya. Dukungan psikososial ini diperlukan dengan memberikan konseling untuk mengatasi trauma dan masalah emosional yang dialami oleh pasien. Nah, pendampingan dalam membangun kepercayaan diri dan keterampilan sosial. Sampai sini ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Itu larinya nanti rumah sakit harus bisa nomor satu pelayanan jiwa. Nanti siap-siap rumah sakit pasti nanti mendapat banyak rujukan dari fasilitas yang ada. Sekali kebetulan kan Taruh Gimari ini menjadi pusat kesehatan jiwa nasional. Betul. Di KJR Rumah Sakit Marzuki Muti, sehingga memang kita sudah merancang berapa sih kebutuhan itu, ya kan? Paling tidak untuk serata aja itu ada layanan rawat jalan. Nah, ditambah lagi mungkin dengan yang rawat inapnya. Memang sekarang ini baru 289 ya mungkin ya rumah sakit 269 atau 289 kalau ada dari pengakuan pelayanan kesehatan jiwa itu yang rumah sakit yang ada Kemudian pendidikan dan pencegahan ya. Jadi kita lakukan dengan edukasi klien dan keluarga ya. Untuk promotif dan preventifnya kita lakukan kepada unit ya, kalau di rumah sakit bisa di komunitas, di sekolah-sekolah ya, di tempat-tempat publik ya, area publik ya, tempat-tempat umum ya, tempat olahraga dan sebagainya, itu bisa menjadi tempat untuk memberikan edukasi ya, bagaimana bahayanya nafsa dan bagaimana pencegahan relapse ya. Jadi kalau pasiennya sudah dirawat ya, baik itu di rehabilitasi rumah sakit, rehabilitasi LP, rehabilitasi di lembaga sosial maupun di BMN dan sebagainya, peran perawat ini bisa dalam pendidikan ya, dengan edukasi pencegahan. Jadi pencegahan ini kita jelaskan bagaimana mengidentifikasi faktor pemicunya, kemudian penyusunan rencana pasca rehabilitasinya. Ya. Jadi kalau di dalam proses rehabilitasi itu kalau basisnya rumah sakit itu ada program-program rehabilitasi nafsa ya. Jadi pertama mulai dari tadi ya assessment, dari pengkajian, diagnosa, kemudian sesi-sesi untuk mengikuti bagaimana perubahan-perubahan ke arah yang perilaku positif dengan konseling, kemudian dengan spiritual, kemudian dengan terapi pikiran ya atau CT ya, cognitive therapy, dan juga CBT ya, cognitive behavior therapy ya. Jadi ada terapi lingkungan, terapi sosial, musik, olahraga ya. Kemudian juga secara spiritual itu kalau basis rumah sakit itu kita mendatangkan juga para pendakwah ya sesuai dengan agamanya ya. Itu jadi ada beberapa program-program yang dilaksanakan. Kalau untuk basisnya rumah sakit itu disesuaikan dengan
tadi faktor-faktor penyebab dan juga diagnosa atau masalah-masalah yang ditemukan kepada pasien ya. Jadi pendekatannya juga dilakukan oleh multiprofesi ya. Jadi ada psikiaternya, ada dokter umumnya untuk menangani fisik dan juga bila perlu konsul ya kalau pada kondisi yang tadi ya, yang intoksikasi ya atau ada masalah fisik itu rawat bersama semua profesional pemberi asuhan ya. Ada psikolog, ada social worker, ya. Ada juga peer ya atau konselor peernya ya. Jadi pasien yang dulunya pemakai ya penyalahgunaan maupun sudah ketergantungan kemudian bisa melalui proses recovery rehabilitasi sehingga tidak memakai lagi itu menjadi peer support bagi pengguna yang lainnya ya itu juga masuk di dalam sesi-sesi ketika pasien ini menjalani rehabilitasi. Nah, intervensi-intervensi yang dilakukan pada tahap awal, yang pertama membantu klien mengenali masalah dan bagaimana memotivasinya untuk berhenti tidak menggunakan lagi, ya. Tentunya dengan menggunakan pendekatan yang empati ya, dan tanpa stigma ya. Jadi stigma terhadap pengguna nafsa di Indonesia itu ya bukan hanya nafsa saja ya, mungkin yang lainnya juga ya. Apalagi sudah mengalami psikotik ya, itu memiliki stigma yang negatif ya, sehingga kita tidak boleh ya memberikan stigma kepada penderita. Kemudian intervensi pada tahap lanjut, yang pertama strategi detox yang lebih intens, kemudian bantuan medis untuk mengatasi gejala putus zat ya, tadi ya. Jadi pada kondisi putus zat ini tergantung dari zat yang digunakannya karena nanti klinisnya akan berbeda-beda ya. Jadi nanti ada beberapa profesional medis yang merawat bersama. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Lagi banyak pasien kunjungan. Nah, ini tapi saya gimana videonya ya, gambarnya? Saya tolong videonya dipin. Saya juga sedang mencari yang mana ini. Oh ini. Ah ini dia. Ada di gambarnya nggak ada ya? Coba dibuka gambarnya Tuti. Tuti ini kan yang di IGD ya. Tuti. Ya, ini lagi banyak kunjungan juga. Oh, ada tamu dong. Ini tamu dari NTT. Ini ada kemudian ada pasien dari NTT. Oh keren. Ceritakan, untuk diceritakan bagaimana mulai alur pasien masuknya di IGD.
intervensi relapse prevention ya. Jadi untuk mencegah agar tidak relapse, agar tidak kambuh lagi. Yang pertama adalah mengajarkan klien strategi untuk menghindari pemicunya ya. Jadi pemicunya itu yang tadi di pengkajian itu apa yang kita temukan ya, dia memakai itu karena apa ya, masalahnya seperti apa, faktor predisposisinya ya, atau presipitasinya dari segi biologinya, psikologisnya ya, apakah memang dia ada mengalami pemutusan hubungan kerja atau diputus pacar ya, atau perceraian ya, kehilangan, perpisahan ya, atau karena mengalami tadi masalah sosial ya, hubungan antar teman dan sebagainya. Nah, jadi bagaimana intervensi untuk pencegahan kekambuhannya itu, bagaimana menghindari faktor-faktor pemicu yang mengakibatkan pasien ini menyalahgunakan. Kemudian memperkuat keterampilan coping untuk menghadapi tekanan ya. Jadi manajemen coping ya, latihan bagaimana membangun coping yang konstruktif ya. Ini ada pelatihannya ya, Bapak Ibu, teman-teman. Jadi ada pelatihan bagaimana life skill ya, dengan menggunakan game atau permainan ya. Bagaimana misalnya Mau hujan nggak kayaknya ya? Nggak mau, nggak bisa. Hah? Kemudian untuk pasien dengan komorbid maka akan diberikan Dan susah. kemudian untuk triase ada yang bocor ya. kedua akan di lokasi ini. Dan untuk pasien umum itu kami idenya juga tidak langsung. Putri Intan lagi di jalan. Ini ada identifikasi Bocor. triase merah akan masuk ke ruang spesifikasi kami Bu. Sesuai dengan monitor, kemudian untuk triase kuning. Iya, Bu. Iya, bocor ya, Putri ya. Tandanya sudah ada, saya melihat tanda merah kuning merah hijaunya itu. Jadi dia ada tergantung gitu ya. Intervensi relapse prevention selain tadi ya mengajarkan strategi menghindari pemicu, kita juga harus memperkuat keterampilan coping ya. Jadi mekanisme copingnya kita identifikasi dulu. Jadi coping yang biasa dilakukan oleh pasien ketika menghadapi suatu masalah ya, kita identifikasi. Kalau negatif kan berarti kita harus melatih bagaimana coping konstruktif ya. Jenis-jenis coping konstruktif itu kan banyak sekali ya, diantaranya ya, misalnya dengan dialihkan dengan melakukan kegiatan olahraga, kegiatan menulis ya, bermain musik ya, atau bercerita dengan berbicara yang baik dan sebagainya ya. Jadi kita identifikasi dulu mekanisme copingnya. Kemudian peran keluarga. Jadi dukungan emosional itu penting sekali, keluarga sebagai sistem pendukung utama bagi pasien. Ya. Kemudian perawatan berkelanjutan, ya, mengawasi dan menjaga klien di rumah, ya, karena itu harus continue terus, ya, untuk mencegah bagaimana dia menggunakan kembali, ya, memakai kembali, karena
tidak hanya saat program rehabilitasi saja pasien berhenti, tapi harus continue nanti ketika mempersiapkan pasien ketika kembali lagi kepada komunitasnya. Nanti masuk kalau di sini keluhannya ternyata ada infeksius, kita masukkan jalurnya ke sini. Ada yang mau ditanyakan? Lagi. Yang mau didiskusikan? Jadi tanya ini kan tadi Biasa. di mana? Coba ini jadi pasien duduk tempat biasa. Duduk di tempat biasa. Ibu duduk di meja biasanya. Oke, di situ. Coba lihat putar sekelilingnya. Ini tuh ruangan terbuka nggak? Dan sekelilingnya. Itu ada tempat tidur kan? Iya. Bisa nular nggak ke sana? Seperti yang praktik misil. Udah, PR aja sih belum terani aja yang pikir. Dan kira-kira gitu. Jerok? Baik. Baik kok. Jadi PR. Iya, biar nanti kita mereka dong. Jadi gini dong. Hampir semua rumah sakit sekarang masalah di biasa itu dulu pulang. Itu caranya gimana? Sebelum pada saat nanti mau akreditasi, buat di RAB dan RAK. Buat kita ada rencana buat bedah ruang biasa nanti tersendiri. Nah, itu aja dong. Udah dapat 10 dong. Baik. Ya dokter Ami. Ya sebetulnya ada dua dong. Kalau waktu zaman COVID itu kan memang tentunya jadi dua ya. Nah, berikutnya adalah pentingnya komunitas pendukung ya. Jadi rehabilitasi komunitas ini pendekatan berbasis kelompok atau komunitas ya. Dengan melalui support group ya. Support group itu seperti terapi self help support help group ini ya dengan para pemakai ya, para pengguna ya dengan lingkungan yang positif untuk membangun dukungan ya. Jadi saling mendukung untuk tidak relapse lagi. Jadi itu penting sekali karena kalau misalnya mendapatkan pengalaman ya dari pasien lain ya, dari klien lain yang memiliki pengalaman yang sama, bagaimana bisa tidak relapse kembali ya, bagaimana bisa secara asertif menolak ajakan oleh temannya misalnya untuk menggunakan kembali. Ini harus dilatih bagaimana latihan asertif ya, sehingga support group ini harus kita lakukan pasca pasien ini melakukan rehabilitasi secara individu di layanan-layanan rehabilitasi, baik itu yang berbasis lembaga pemasyarakatan, ya, dinas sosial, panti, rehabilitasi, atau di masyarakat. Kemudian peran lingkungan ya. Masyarakat membantu menciptakan stigma yang positif dan dukungan untuk rehabilitasi ya. Jadi bukan malah di stigma, bukan malah dikucilkan, bukan disalahkan, tetapi harus kita bantu bagaimana recovery-nya, bagaimana proses untuk rehabilitasinya agar tidak menggunakan kembali ya. Kemudian lingkungan ini juga perannya sangat tinggi dalam partisipasinya kampanye anti nafsa dan kesadaran masyarakat ya. Jadi kampanye anti nafsa ini sangat
berpengaruh kepada proses rehabilitasinya. Nah, setelah tadi kita kaji, kemudian diagnosanya kita tentukan, intervensi. Nah, kriteria evaluasinya yang pertama adalah perubahan perilaku. Ya, jadi setelah dilakukan rehabilitasi atau perawatan, ya, perubahan perilakunya yang harus kita evaluasi, berkurangnya keinginan menggunakan nafsa. Nah, jadi sudah mulai terbentuk coping yang konstruktif. Kemudian bukan hanya dari sisi psikologisnya juga, dari kesehatan fisiknya ini juga kondisi fisiknya mulai stabil dan membaik ya. Karena kita bukan hanya fokus kepada psikologis, pada kondisi-kondisi tertentu ini fisik juga sangat perlu mendapatkan penanganan yang segera. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Baik, apa sih? Kamera depan gimana? Dibalik. Betul, ya. Ini ruang penyimpanan di gudang. Ya. Kita ada penandaan untuk high alert-nya. Kemudian ini ada yang pakai lasa. Lasanya itu adalah bisoprolol ya. Contohnya bisoprolol. Bisoprololnya kan ada yang 5 mili dan 2,5. Itu dari berbeda kekuatan. Ini yang high alert. Cairan ini instalasi operasi ada itu yang masuk dalam kriteria Kemudian metode evaluasi berikutnya yaitu kita mengobservasi perilaku sehari-hari pasien ya. Kemudian wawancara untuk mengukur motivasi pasien ya, motivasi untuk melakukan latihan-latihan maupun terapi-terapi yang sudah diberikan ya, mulai dari tadi ya kognitif terapi ya, terapi lingkungan. Kemudian kalau misalnya dia mengalami efek yang tadi halusinasi, itu latihan-latihan bagaimana mengontrol halusinasi ya, dengan cara yang generalis ya, mulai dari hardik, cuek, bercakap-cakap, patuh minum obat, melakukan kegiatan rutin yang terjadwal, atau misalnya pasien karena masalahnya mengalami harga diri rendah ya. Berarti kita latih bagaimana manajemen untuk meningkatkan harga dirinya ya, dengan mengidentifikasi aspek positifnya ya, kemudian memilih ya aspek positif mana yang akan dilatih, kemudian melatih aspek positif dari pasien ya. Setelah itu ya kalau misalnya diagnosanya berkaitan dengan fisik tadi ya, ada juga yang resiko cedera misalnya ya. Jadi pasien tahu bagaimana cara pencegahan terhadap cedera ya, mengurangi resiko cedera akibat terjatuh ya. Kalau dia lagi kondisi fisiknya ya tadi mengalami ketidakseimbangan ya. Kemudian masalah-masalah fisik lainnya ya yang berkaitan dengan ada kerusakan pada lemari pendinginnya gitu. Jadi kita bikin laporan terus nanti ya nanti kita evakuasi
evaluasi barang-barangnya. Jadi untuk metode evaluasi disesuaikan dengan masalah keperawatan yang ditemui, yang dialami oleh pasien. Kemudian kalau terjadi relapse ya atau kambuh ya, menggunakan kembali, penanganannya yang pertama kita harus mengenali tanda-tanda relapse ya, kita ajarkan kepada pasiennya. Kita latihkan bagaimana mengidentifikasi ya tanda-tanda kekambuhan ya, mulai mengidentifikasi faktor-faktor pencetusnya yang membuat. Dipanggil siapa? Di akreditasi di Zoom Zoom. Bukan ikut Zoom. Ikut, tapi 2 Zoom. Dipanggil sama siapa? Dokter kita Bu Saiman deh. Iya. Cukup. Iya dok, ini sinyalnya di Galeri Kresna, Dokter Dion. Cukup dok, terima kasih dok bimbingannya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, suara saya terdengar nggak ya? Ini hujan gede banget. Halo, Terdengar Ibu. terdengar ya? Kemudian kita lanjutkan. Ada pertanyaan? Adik-adik mahasiswa ada pertanyaan kah? Ya, dari tadi belum ada yang nanya ya? Apakah jelas atau tidak ya? Ibu izin bertanya, Ya, silakan. bagaimana cara mengatasi stigma terhadap pasien pengguna napas? Karena banyak orang yang masih minjat. Diulang ya Ibu ya. Bagaimana cara mengatasi stigma terhadap pasien pengguna nafsa? Karena banyak yang masih mindset orang yang menggunakan narkoba. Ulangi putus-putus ya. Bisa diulangi. Halo. Putus-putus. Iya, Ibu. Ya. Ya. Terputus-putus tadi. Iya, Ibu. Jadi, bagaimana cara mengatasi stigma terhadap pasien pengguna nafsa? Karena banyak orang yang masih menjudge orang yang menggunakan narkoba, Bu. Jadi, masih banyak yang menjauhi pasien-pasien yang menggunakan narkoba. Seperti itu, Bu. Ya. Yang pertama mengurangi stigmanya yang pertama. Jadi stigma itu kan ada dua ya. Ada self stigma dan ada public stigma atau stigma yang diberikan oleh orang lain kepada pengguna. Jadi kalau untuk mengurangi self stigma dari pengguna itu sendiri itu dengan intervensi-intervensi keperawatan seperti dengan manajemen peningkatan harga diri dan bagaimana kita mengidentifikasi aspek positif dan juga bagaimana mengcounter ketika ada pikiran-pikiran positif terhadap diri. Itu cara mengatasi self stigma. Kalau stigma publik ya atau dari sosial stigma itu yang pertama adalah kita memberikan edukasi kepada komunitas, kepada masyarakat ya. Seseorang melakukan stigma, melakukan penilaian yang negatif bisa jadi karena kurangnya pengetahuan bagaimana seseorang itu mengalami sampai kepada penyalahgunaan dan ketergantungan. Ya. Jadi edukasi tentang bahayanya nafsa dan bagaimana proses terjadinya penyalahgunaan, ketergantungan dan relapse kembali. Sehingga kalau
Masyarakat atau komunitas sudah memahami tentang apa itu nafsa, bagaimana proses terjadinya penyalahgunaan maupun ketergantungan, bagaimana tanda-tandanya, dia bisa mengidentifikasi lebih dini dan menjadi support, ya, bukan stresor, ya. Jadi justru merangkul, bagaimana mengingatkan, bagaimana memberikan lingkungan yang positif. Iya, ini gimana ya? Gede banget. Aku juga memberikan eh, lingkungan yang positif untuk proses recovery. Ya Allah, penduduknya gede banget di Bogor. Jelas? Suara saya terdengar enggak ya? Terdengar, Ibu. Dengar, kalau di Bekasi enggak hujan ya? Di Bekasi atau di mana ini mahasiswa posisinya? Di Bekasi, Bu. Di Bekasi nggak hujan ya? Di sini Enggak, Ibu, enggak hujan. Di sini hujan petir. Kedengeran tadi jawabannya? Tadi kedengaran, Bu, tapi masih ada yang putus-putus, Bu. Yang putus-putus yang mana? Mulai mana? Sosial stigma ya. Kalau Iya, Ibu. sosial stigma itu kita memberikan edukasi kepada masyarakat, ya, karena seseorang bisa jadi memberikan penilaian negatif atau stigma negatif itu karena belum tahu, karena belum paham kenapa seseorang bisa menyalahgunakan itu, karena adanya proses tadi, predisposisi secara biologi, psikologi, sosial, ya, jadi ada stresor di dalam kehidupan seseorang sehingga ketika copingnya negatif, dia mencari jalan yang destruktif, yang merusak. Ada suara azan, kita dengarkan dulu ya.
Iya. Iya, Mbak. Yang kabunya 26. Borobudur tanggal 28. Bapak Ibu sebelumnya seperti biasa sebagai akan berikan kompensasi transport sebesar 200.000. Karena dia jaringannya 1 jam tidak bisa bekerja. Lalu untuk sewa ruangan kami berikan 300.000 per bulan. Nanti akan kami transferkan ke ya di sini ya Bapak. Lalu Bapak Ibu kolaborator karena ini hybrid, Bapak Ibu akan offline. Jadi jangan lupa disimpan untuk semua kwitansi transportasi. Nah, berikutnya adalah kita lanjutkan ya. Nanti setiap acara. Baik, Ibu. Ya, yang tadi bertanya sudah jelas? Sudah Ibu, terima kasih. Sama-sama, Syifa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti PowerPoint ini setelah sudah final akan kami kirimkan juga untuk nanti Bapak Ibu bisa tidak ada masukan mereka akan bisa kami langsung buat saja ya Bapak Ibu. Ya, kita lanjutkan. Yang pertama adalah rehabilitasi jangka panjang ya. Jadi rehabilitasinya kalau basisnya di rumah sakit itu 2 bulan ya untuk rehab pengguna nafsa ya, 2 bulanan ya kurang lebih. Nah setelah itu perlu dilakukan dalam jangka panjang yaitu dengan perawatan rutin, pemeriksaan kesehatan secara berkala, kemudian dengan melakukan pendekatan yang holistik, mencakup aspek fisik, emosional, dan juga sosial. Ya, bagaimana agar tidak bertemu lagi dengan komunitas pengguna, ya, pengedar, ya, maupun para kurir-kurir, ya, karena kalau masih bertemu, kemudian copingnya belum bagus, belum tahan terhadap ajakan teman, atau belum mampu memanage stresornya,
Ini perlu jangka panjang dalam proses rehabilitasinya, ya. Kemudian setelah selesai tadi proses rehabilitasi baik di rumah sakit maupun jangka panjang dengan kontrol rutin tadi ya, dengan berobat jalan, dengan merawat jalan, itu perlu yang namanya program aftercare ya. Jadi dukungan pasca rehabilitasi, yaitu dengan kelompok-kelompok pendukung ya, kelompok-kelompok suportif atau layanan aftercare ya, karena tetap harus terus di maintenance. Kemudian ya, program setelah rehabilitasi untuk memastikan pemulihan jangka panjang. Jangan sampai ada stresor baru lagi, ada pencetus lagi, balik lagi ya, sehingga benar-benar harus komprehensif. Nah, yang perlu kita pahami juga untuk peran perawatnya itu harus memahami tentang kebijakan NAPSA di Indonesia ya. Kita sudah jelas ya, ada undang-undang narkotika dan peraturan pemerintah terkait dengan narkoba. Kemudian peran tenaga kesehatan dalam pelaksanaan kebijakan. Nanti sesuai dengan perannya. Jadi kalau untuk peran perawat itu kan ada yang di komunitas ya, ada yang di puskesmas, ada yang di rumah sakit, ada yang di panti-panti rehabilitasi NAPSA, ya, ada di yayasan, ada di dinas sosial ya, maupun BNN itu juga ada asuhan ya atau program rehabilitasi untuk penyalahgunaan dan ketergantungan NAPSA. Jadi teman-teman mahasiswa, perawat semuanya harus aware dengan undang-undang atau peraturan pemerintah yang terkaitnya. Ya, demikian untuk materi kita pada sore hari ini. Ada yang mau didiskusikan lagi kah? Atau mau ditanyakan?